下大雷雨，气温介于24到。近日关心路况消息。Di awal film tampak seorang wanita mengendarai mobil dan cuaca lagi turun hujan, hingga pemberitaan radio mengingatkan para pengendara agar tetap berhati-hati untuk mengemudi. Wanita ini kemudian memberhentikan mobilnya di parkiran, tapi sebelum turun, tampak dia mengambil obat untuk menjaga kesehatannya. Wanita ini adalah Ibu Ling yang merupakan seorang guru bahasa Mandarin di sebuah sekolah di negara Singapura. Ling kemudian masuk ke kelas dan menemukan salah seorang muridnya, Wei Lun, sedang tidur di meja saat yang lain memberi penghormatan pada Ling. Wei Lun. Ling Lao Shi. Setelah itu Ling kembali ke rumah untuk merawat mertuanya yang sakit. Tak hanya itu, Ling juga memeriksa kesehatannya di dokter, dan dokter selalu menanyakan Ling tentang suaminya Andre yang tidak pernah menemani Ling saat ke rumah sakit. Kemudian saat Ling akan pulang, dia menemukan Wei Lun sedang memeriksa kakinya yang keseleo akibat kecelakaan saat berlatih wushu. 你通知你父母没有？他们经常出国。 Karena hujan yang deras, Ling memberi tumpangan pada Wei Lun, dan ketika terjadi kemacetan, salah satu mobil memaksa mendahului, mengakibatkan Wei Lun jadi marah pada sopir itu. Keesokan harinya, Ling membagikan hasil ujian dan menyarankan bagi mereka yang nilainya turun dapat mengikuti remedial di hari Rabu sore. Ling kembali ke rumah menemukan suaminya sedang merawat ayahnya. Lalu seperti biasa, Ling mengobati sakitnya sebelum memasuki kantor. Sore itu beberapa pria mengikuti remedial termasuk Wei Lun. Lalu saat belajar, Wei Lun diam-diam mengambil ponselnya memotret Ling. Di hari berikutnya, Ling yang mendapat telepon, dia pergi keluar untuk menemui kakaknya yang kebetulan membawa buah durian lalu diberikan pada Ling. Namun para pria lain segera pergi meninggalkan Wei Lun yang sendirian di ruangan. Ling kemudian mengajak Wei Lun untuk memakan durian bersamanya. Setelah itu Ling mengantar pulang Wei Lun dan sampai ke apartemen. Seorang teman kerja Ling, Nona Chow, mengenal mobil Ling. Dia mendatanginya dan menyapa Ling. Ling akhirnya bilang kalau dia memberi tumpangan pada Wei Lun. Malam itu Ling yang begitu merindukan bulan, dia menunggu Andre baru pulang dengan keadaan pusing. Ketika Ling meminta Andre untuk sebuah romansa, Andre menolak karena ingin tidur. Keesokan paginya Ling akan pergi bekerja dan meminta Andre untuk menjaga ayahnya karena bibi Andre tidak datang. Tak lama saudari Andre menelpon meminta Andre dan Ling membawa ayah mereka mengikuti pesta keluarga yang akan dilaksanakan besok. Setelah itu Ling di kantor, Wei Lun datang meminta izin agar sore ini pertemuan mereka dibatalkan karena dia harus mengikuti latihan wushu. Ling yang baik hati memberi izin pada Wei Lun yang tampak Wei Lun begitu senang. Kau Ye, menurut. 主人找你。哦。 Keesokan harinya Andre mengantarkan Ling dan ayahnya untuk pergi ke acara keluarga. Tapi Andre tidak bisa menemani dengan alasan bahwa dia akan bermain golf dengan klien. Setelah itu Ling melanjutkan pertemuan dengan Wei Lun, tapi tiba-tiba Ling ditelepon memberitahu bahwa mertuanya sendiri di rumah dan mengalami rasa sakit. Ling segera pergi, tapi Wei Lun menawarkan Ling agar dia ikut ke rumah. Mereka tiba di rumah. Ling menemukan mertuanya yang kesakitan karena lapar, sehingga Ling membantu mertuanya. Namun Wei Lun terlihat oleh mertua Ling yang sedang mencontohi wushu di TV. Suatu hari Ling yang siap untuk memiliki keturunan dari suatu proses kedokteran, dia kemudian ditelepon dari dokter bahwa semua upaya tersebut telah gagal. Ling menjadi sedih dan menangis saat bersama Wei Lun di mobil. Keesokan harinya saat Ling tidak ke kantor, Wei Lun datang ke mejanya dan menitipkan pesan bahwa besok dia mengikuti kompetisi wushu, berharap Ling bisa menontonnya. Ling yang menemani mertuanya saat mertuanya menonton film wushu di TV. Ling sadar kalau Wei Lun hari ini mengikuti kompetisi. 8.9 for Wei Lun. Ling segera membawa mertuanya untuk menonton Wei Lun pada kompetisi wushu nasional.
Lalu Wei Lun dinyatakan sebagai pemenang medali emas wushu, dan itu membuat Ling dan mertuanya sangat bangga. Hingga akhirnya Ling mengajak mereka untuk makan durian bersama. Keesokan harinya Ling pergi ke mall untuk berbelanja, lalu kembali pulang dengan mobil dan tak sengaja melihat Andre bersama seorang wanita di sekitar kota. Kecewa dan dipenuhi kesedihan, Ling kembali pulang ke rumah. Namun Ling tetap menunjukkan sikap yang baik sebagai seorang istri, merawat mertuanya yang sakit. Sore itu hujan besar dan Ling yang tertidur bermimpi menemukan bayi kecil menangis di tempat tidur. Ling tiba-tiba tersadar dan terbangun dari mimpinya, pergi ke kamar mertuanya dan menemukan mertuanya yang telah meninggal. Keluarga kemudian berduka dan para saudari Andre menuntut agar rumah ayahnya dijual dan mereka dapat membagikan warisan itu. Tidak lama Ling mengamati seorang wanita yang datang dengan putranya dan disambut oleh Andre untuk melihat jasad mendiang ayahnya. Marah, Ling menyadari bahwa Andre telah berpaling darinya. Keesokan harinya Ling kembali bekerja seperti biasa, mendorong Wei Lun untuk memperbaiki nilainya, lalu mereka pulang bersama saat hujan sedang turun. Dalam perjalanan mobil dan tiba di apartemen Wei Lun, Ling menemukan Wei Lun yang mimisan. Segera Ling membantu Wei Lun mengobatinya dengan kain basah. Hari itu mereka akhirnya memiliki romansa. Lalu Wei Lun mengantar Ling turun dari lift. Munculnya Nyonya Chow menemukan mereka dan menyinggung Ling yang terus bersama Wei Lun. Saat di tempat kerja, Wei Lun terus mengikuti Ling, membuat Ling menjadi marah dan menegaskan agar Wei Lun berhenti mengikutinya. Ling akhirnya membawa Wei Lun dengan mobil dan Wei Lun bertingkah aneh ingin melompat dari mobil, membuat Ling menabrak mobil taksi yang melintas di depan mereka. Pria pemilik taksi itu menuntut Ling untuk memperbaiki mobilnya. Hal ini diketahui Andre dan dia harus mengganti kerugian itu. Keesokan harinya Ling tak lagi menggunakan mobil dan menaiki bus saat pulang kerja. Tapi Wei Lun mengikutinya dan mereka bersama di bus. Kemudian saat Wei Lun di tempat latihan, dua temannya datang menarik ponselnya dan menemukan beberapa foto Ling. Wei Lun sangat marah dan menghajar dua temannya. Kemudian Wei Lun dipanggil oleh pimpinan dan menginterogasinya lalu memanggil Ling untuk menuntut Wei Lun. Tapi Ling tetap diam dan menolak untuk memberitahu pimpinan. Pimpinan akhirnya memutuskan agar Ling bisa mengambil cuti. Meskipun Ling menolak, tapi pimpinan berpikir mungkin itu adalah hal terbaik untuk Ling. Kemudian Ling membawa Wei Lun dengan mobil dan berhenti di pinggir jalan. Lalu Ling menegaskan pada Wei Lun agar berhenti untuk menemukannya. Wei Lun jadi kesal, dia keluar dan berlari di bawah turunnya hujan. Ling mengejar mengikutinya dan bertanya pada Wei Lun apa yang dia inginkan. Wei Lun bilang kalau dia ingin Ling memeluknya untuk yang terakhir. Ling akhirnya setuju. Ling kemudian menemui Andre dan pengacaranya, di mana Andre memutuskan untuk jika di kemudian hari Ling memiliki keturunan, Andre tidak akan menafkahinya. Ling sadar bahwa dia tidak mungkin menjalani kehidupan bersama Andre lagi, karena Ling tahu bahwa Andre sendiri telah memiliki wanita lain. Ling akhirnya kembali ke Taiping ke rumah orang tuanya yang berada di pedesaan. Tiba di rumah saat ibunya sedang mencuci pakaian, lalu ibunya bertanya mengapa Ling kembali. Dia hanya bilang kalau dapat cuti kerja. Di akhir film, Ling menatap langit yang tampak mendung untuk mengingat Wei Lun saat hujan turun, dan itu pertemuan terakhir mereka. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.